Selamat pagi teman-teman, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang selalu ada untuk kita, yang selalu bisa kita andalkan. Saya mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan dengan menaikkan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
tangan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu pada satu minggu ini. Pada hari ini kami bisa bangun ke tubuh yang sehat dan bisa kembali beribadah kepadamu. Tuhan, berkati ibadah ini agar bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Berkati hamba-Mu yang nanti akan memberitakan firman Tuhan, berkati kami juga yang akan mendengarkan, agar kami bisa mengerti dan memahami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mengundang teman-teman dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Mari kita sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus membentukkan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempertemukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan masih bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan Allahku dahsyat.
sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian mengenal-Mu. Biarlah pujian ini benar-benar berasal dari hati kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun masih secara online. Mari sebelum kita merenungkan, membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan bagi kami. Meskipun kami masih beribadah, belum tatap muka, masih secara online,
Tapi kalau kami masih diberi kesempatan beribadah, itu semua kemurahan Tuhan, semua kebaikan Tuhan, bukan karena kami hebat, kami lebih baik daripada orang lain. Tuhan, di tengah-tengah suasana mencekam, di tengah-tengah suasana kenaikan COVID yang begitu banyak, kami tetap memohonkan anugerah Tuhan supaya kami fokus pada firman Tuhan dan belajar terus-menerus dari firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pakai hamba-Mu, berkati setiap pembacaan perenungan firman Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema hari ini saya diberikan satu tema oleh Kak Gracia, everyone is welcome, ya. Setiap orang disambut, begitu ya, menyambut setiap orang. Nah, dasarnya diambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita tahu bahwa pada umumnya orang itu beranggapan kalau dia kaya maka dia akan bahagia. Betul gak? Ya. Jadi sekarang itu banyak orang, anak-anak muda, remaja, kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gitu ya. Kenapa? Wah, YouTuber tuh kalau followernya banyak, maka dia akan mendapatkan uang yang berlimpah-limpah. Kerjaannya kelihatannya gampang, mudah, tapi dapat penghasilan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang seringkali mengkaitkan antara kaya dengan bahagia. Teman-teman setuju enggak? Kalau kaya itu bahagia. Saya mengutip perkataan dari seorang investor kakap yang super duper amat sangat kaya. Namanya Warren Buffett, ya. Warren Buffett, saudara. Dia berkata, kekayaan yang berlipat ganda tak menjamin kamu lebih bahagia. Ini yang ngomong bukan orang miskin. Kalau orang miskin yang ngomong, kita tentu akan bilang, lu kan miskin. Ini orang super duper kaya. Warren Buffett ini, saudara, dia punya harta kurang lebih 85,5 miliar US dollar. Bukan rupiah. US dollar, saudara. Jadi kira-kira berapa triliun seperti itu. Dia termasuk orang ketiga terkaya di dunia dari daftar nama orang-orang terkaya. Tahun 2017, Buffett ini merasa cukup puas dengan hidupnya, dan dia berkata yang membuat dia bahagia itu bukan hartanya berlipat kali ganda terus-menerus, bukan. Tetapi yang membuat dia bahagia adalah sebuah rumah kecil yang pernah dibelinya tahun 1958. Wah, itu hampir 70 tahun yang lalu, saudara ya. Dan masih dia tinggali sampai saat ini. Makanya Buffett mengatakan tadi apa? Kekayaan tidak menjamin hidupmu lebih bahagia. Saudara boleh setuju, boleh enggak. Saya mau cerita lagi satu. Rockefeller, saudara. Ini adalah satu nama yang juga merupakan orang terkaya di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Di usia 33 tahun, dia punya uang $1 juta.
Dia adalah orang yang pertama kali mendapatkan $1 juta di tahun 1872. Itu usianya 33. Di usia 43 dia menguasai perusahaan terbesar di dunia. Tahun 53 dia dinobatkan sebagai orang terkaya dan satu-satunya orang di masa itu yang memiliki kekayaan lebih dari $1 miliar. Wah, luar biasa kan? Tapi saudara, orang kan berpikir, wah kalau sudah orang kayak begini usia 53 tahun masih nom lah ya, masih muda, belum terlalu tua, pasti hidupnya bahagia. Pasti dia akan bisa menikmati berbagai macam hal. Tetapi Rockefeller tidak seperti itu. Dia orang yang tidak mudah menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan, ya. Bahkan kalau mau dikatakan hidupnya itu mengenaskan. Selain dia ini menderita sebuah kelainan jiwa yang menyebabkan rambutnya rontok, hidupnya tidak bergairah, hanya bisa minum susu dan biskuit tiap hari, bayangkan. Punya uang $1 miliar, minumnya, makannya cuma susu dan biskuit tiap hari, saudara. Saya membayangkan mungkin menderitanya luar biasa ya. Kita kayak punya uang 1 juta, jalan-jalan ke mall, lalu kemudian gak bisa beli apa-apa. Kenapa? Karena uang itu adalah uang punya papa atau punya mamahmu begitu ya, tidak boleh dibelanjakan. Wah, pasti kita sangat tertekan sekali begitu ya. Kita ingin jiwa miskin kita memberontak begitu ya. Kita ingin membeli sesuatu. Lalu kemudian Rockefeller ini juga dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Kenapa? Karena dia ini termasuk orang yang sangat protektif, takut sekali akan kematian. Bayangkan dia punya bodyguard, itu bekerjanya 24 jam sehari. Dan Rockefeller di tengah-tengah kekayaan seperti itu, dia tidak bisa tidur dengan tenang, dia tidak bisa senyum seperti saya senyum ya. Lalu kemudian juga dia tidak bisa menikmati apa-apa dalam hidupnya. Coba saudara bayangkan ya, kalau saudara punya banyak uang, nggak bisa tidur, nggak bisa senyum, nggak bisa merasakan nikmat apa-apa dalam hidup, pilih kaya atau pilih biasa-biasa aja. Nah, sekarang mulai kita melihat ya. Satu kali dokter memprediksi Rockefeller ini hidupnya tidak akan sampai tahun depan. Ya, kira-kira umurnya setahun lagi. Jadi usianya 54 kira-kira meninggal ya, atau bahasanya miao au itu meningsoy saudara ya. Dia bisa meninggal dunia. Nah, di dalam masa itu saudara, ternyata membuat Rockefeller ini merenung dan berpikir bahwa kalau dia nanti mati, sepeser hartanya pun tidak akan dia bawa. Dan kalau kemudian dia melihat Tuhan dan melihat dirinya, wah dia menilai, wah cilaka saya ini begitu ya. Hidupnya penuh dengan dosa, hidupnya sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia memutuskan bertobat. Dia memutuskan bertobat, dia percaya kepada Tuhan dan hidupnya berubah. Dia akhirnya banyak membantu gereja orang-orang miskin, dia juga mendirikan sebuah yayasan yang kemudian yayasan ini mendukung kemajuan pengetahuan teknologi termasuk penemuan obat penisilin. Ya. Dan akhirnya Rockefeller sendiri pun bisa menikmati hidupnya. Bukan karena dia tambah kaya, bukan. Tetapi ketika dia percaya kepada Kristus dan tahu harta sesungguhnya yang berharga adalah Kristus dan dia berubah hidupnya. Dan tahu saudara, ketika dokter memprediksi umurnya 54 meningsoy, justru dia usianya meninggal 98 tahun. Wow, kisah yang luar biasa bukan? Ya, dua kisah ini menunjukkan hal yang sama. Ternyata kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Dan ketika saya membaca kisah Rockefeller ini, saudara, saya melihat mirip dengan Sakeus. Sakeus adalah orang kaya. Dari mana kita tahu? Ayat 2 coba perhatikan. Di sana disebut jabatannya atau pekerjaannya kepala pemungut cukai dan dia adalah orang yang kaya. Tapi meskipun kaya, Sakeus ini salah satu contoh orang yang berlimpah hartanya, yang kemudian punya kedudukan tinggi tapi tidak punya kebahagiaan. Mengapa? Perlu kita tahu saudara, orang yang bekerja sebagai pemungut cukai di zaman Tuhan Yesus adalah orang yang dibenci, ya, dibenci dan dijauhi masyarakat waktu itu. Ada dua alasan.
Pertama, karena mereka ini dianggap sebagai antek atau budak dari penjajah Yahudi waktu itu, yaitu kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu kalau mau narik pajak mereka nggak berani langsung, ya. Mereka menggunakan orang-orang Yahudi yang mau bekerja kepada mereka menjadi alat untuk menarik pajak. Yang kedua, dibenci karena apa? Biasanya pemungut cukai ini kerjaannya menarik pajak tapi dia tarik lebih daripada yang seharusnya. Misalnya 5% harusnya ditarik tapi dia tarik 15%, 20%. Membuat orang menderita, sebangsanya lagi. Makanya mereka sangat dibenci luar biasa. Banyak orang gak suka kepada pemungut cukai. Menjauhi, mengasingkan dan sebagian besar menyamakan pemungut cukai itu sebagai orang berdosa yang tidak layak di hadapan manusia apalagi di hadapan Tuhan. Tentunya saudara hidup dalam anggapan yang seperti ini meskipun kaya dan berkuasa itu pasti nggak enak kan? Betul nggak? Dibenci oleh netizen saudara begitu banyaknya. Nggak gampang tuh. Pastinya Zakheus akan mengalami yang namanya emptiness atau kekosongan. Dan juga dia akan mengalami loneliness, kesepian saudara. Dia akan mengalami dua hal ini dan itu sebabnya saudara kita bisa melihat bagaimana ketika dia mendengar tentang nama Tuhan Yesus yang akan melintasi kotanya di mana dia tinggal. Dan kemudian dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus itu mampu mengadakan mujizat pemulihan dan sebagainya. Maka hatinya yang kosong dan sepi ini kemudian tertarik dan sangat antusias untuk menantikan kedatangan Tuhan itu. Dari mana kita tahu? Coba lihat saja antusiasnya saudara. Semangat luar biasa, semangat 45. Ya, mungkin Zakheus bukan orang yang muda seperti saudara, tapi mungkin dia usianya di atas 30 atau 40 tahun. Tapi perhatikan, dia berusaha melihat Yesus karena badannya pendek, dia dihalangi banyak orang, dia tidak melihatnya. Tapi dia tidak patah arang, dia pelari mendahului orang-orang banyak. Dia berusaha mencari spot-spot yang tepat supaya bisa melihat Yesus. Tetapi dia kemudian berpikir kalau dia sama tetap ada di daratan, dia dengan badan yang pendek sulit tetap melihat Yesus. Itu sebabnya dia berpikir, saya naik aja pohon ara. Maka dia kemudian naik pohon ara. Sudah bisa bayangkan kan ya, orang kaya punya kedudukan, punya bodyguard saudara ya. Dia harus susah-susah naik pohon hanya untuk melihat seseorang yang belum pernah dia kenal, seseorang yang belum pernah dia temui. Tetapi dia karena kekosongannya, karena kesepiannya dia ingin melakukan hal itu. Luar biasa kan? Ini harus diacungi jempol, 4 jempol kalau perlu. Ini usaha yang luar biasa saudara. Biasanya saya jarang sih ya, kalau orang kaya itu kan biasa ya karena banyak uang, banyak koneksi, banyak aksesnya biasa dia beli akses istimewa kan begitu ya. Supaya apa? Supaya dia gak repot, gak capek, gak susah payah. Dia tinggal bayar orang. Dia mungkin bisa bayar bodyguardnya, udah singkirkan semua orang itu supaya aku bisa melihat Yesus. Bisa saja. Tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia punya kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidupnya. Apa kebutuhannya? Dia merasa kosong, dia merasa sepi, dia merasa hidupnya meskipun bergelimang harta dan kedudukan tinggi, ditakuti banyak orang, tetapi itu tidak membuatnya mengalami kebahagiaan sejati. Zakheus ini termasuk orang yang sukses di mata dunia, tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dan keterhilangan ini bukan hanya karena orang-orang Yahudi menjauhi dia, bukan karena kemudian mereka menganggapnya orang berdosa saja, tetapi kekosongan ini terjadi saudara, kenapa? Karena batinnya memang kosong. Dia menyadari hal itu sehingga dia mencari. Dia mencari memuaskan bagaimana supaya kekosongan itu menjadi penuh, supaya kesepian itu hilang. Dan dia mengalami kebahagiaan sejati. Puji Tuhannya adalah Zakheus mencarinya di tempat yang tepat. Tempat yang tepat dan pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bicara soal emptiness dan loneliness, kekosongan dan kesepian hidup. Saya pikir bukan hanya Zakheus yang banyak uang, yang tinggi jabatannya yang mengalami. Tetapi semua kita, pada dasarnya manusia berdosa ini mengalami emptiness, kekosongan dan loneliness, kesepian. Hanya saja kita sadar atau tidak sadar akan hal ini.
Saudara-saudara, salahnya adalah seringkali kita mencari pemenuhannya dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang sifatnya sementara, kelihatannya kita bahagia sebentar, kita merasa bahagia untuk sementara, tetapi sebenarnya itu tidak memenuhi apa yang memang paling kita butuhkan. Secara positif, ada orang-orang yang mengisi kekosongan hidupnya misalnya. Udahlah pergi nonton deh. Ya, dia nonton film berseri-seri sampai tengah malam. Dia rasa puas, ikut nangis, ketawa, hahaha, hihi. Setelah filmnya selesai, back to reality, kembali ke realitas. Apakah hidupnya jadi bahagia? Secara positif ada orang yang mengisinya dengan olahraga. Wah, giat getol olahraga ya. Kenapa? Karena dia merasa ada sesuatu yang kosong, saya olahraga dah. Tapi kan badan ini juga ada batasnya. Apakah setelah olahraga selesai kemudian dia bahagia, dia senang, waduh fisik saya lebih enak ya, peredaran darah saya lebih lancar ya, saya lebih bahagia? Ya mungkin. Tapi apakah itu berlangsung terus? Enggak. Ada orang yang pegang gadgetnya, main game, coba game ini sampai level 1, sampai level luar biasa, sampai kemudian level yang paling tinggi, pencapaian paling tinggi. Setelah selesai, bahagia? Mungkin, tapi sementara. Betul gak? Ada lagi yang mencari pemenuhan kekosongan itu dengan cara-cara yang negatif. Mereka terlibat dalam narkoba, ya, ikut seks bebas, terlibat pornografi, canduan kerja atau belajar, ikut dunia gelap tuh, dunia gemerlap, dugem gitu ya, goyang-goyang kepala dan sebagainya. Atau mungkin seperti Sakeus, nyari uang terus menerus dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal. Semuanya hanya sementara, saya mau kasih tahu saudara, semuanya hanya sementara. Gak ada yang namanya bahagia sejati dalam dunia ini diperoleh dengan pemenuhan yang seperti itu. Mencari pemenuhan dari kekosongan hidup dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, itu sama seperti saudara haus, lalu kemudian saudara pergi ke laut tuh airnya banyak, saudara minum air laut. Semakin saudara minum bukan semakin puas, betul gak? Semakin apa? Semakin dahaga, semakin haus. Itulah kalau kita memenuhi kekosongan hati dengan cara yang salah. Karena itu betul kata seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal. Beliau mengatakan ada ruang kosong dalam diri manusia yang tidak dapat diisi dengan hal-hal materi. Perhatikan nih, hal-hal materi. Karena kekosongan itu hanya dapat diisi oleh hal yang ilahi. Dan Blaise Pascal mengacu kepada Tuhan. Ruang kosong dalam hidup kita karena kejatuhan kita dalam dosa hanya bisa diisi oleh Yesus sang pemberi kebahagiaan sejati. Hanya Yesus yang mampu mengisi kehampaan hidup seseorang yang tidak memiliki kebahagiaan sejati. Karena itu biarkanlah Yesus mengisi kehampaan hidupmu dan melukiskan lukisan indah dalam hatimu. Jadikanlah dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Bersyukur saudara karena dalam kekosongan demikian Tuhan Yesus menghampiri Sakeus, memperkenalkan dirinya dan kemudian mengajak Sakeus untuk bersama dengan dia. Hasilnya apa? Coba lihat hasilnya saudara. Mulai dari ayat yang ke-6, 7, ke-8 kita bisa melihat hasil yang luar biasa. Sakeus hatinya yang kosong, yang hampa tadi dipenuhi dengan kehidupan yang drastis berubah. Dia mengalami sukacita. Dia tidak lagi ambil pusing dengan para haters, para netizen yang mencibirnya, yang menyebutnya orang berdosa dan sebagainya. Lalu kemudian dia mengalami pertobatan hidup yang sejati, mulai dari hati sampai ke dompetnya. Betul gak? Lihat aja. Dia katakan kalau aku ngambil lagi uang orang lain, aku ganti 4 kali lipat. Ini luar biasa. Lalu setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wah, kalau dia punya dua mobil, wah kalau zaman dulu belum ada mobil ya. Kalau dia misalnya punya 2 rumah,
1 rumah dia persembahkan pada orang miskin. Keren enggak? Keren. Padahal dulu harta yang dicari. Padahal dulu dia pikir harta yang utama. Tapi hatinya tetap kosong. Sekarang hatinya penuh oleh karena Yesus hadir dalam hidupnya dan harta bukan segalanya. Perubahan seperti ini tidak bisa dipaksa. Perubahan seperti ini tidak bisa diatur oleh manusia. Perubahan seperti ini terjadi karena kasih karunia Tuhan melalui Roh Kudus. Menjamah hatinya, menjamah hidupnya yang kosong, yang kesepian itu. Dan memenuhinya dengan kasih ilahi. Sehingga yang kosong itu menjadi penuh. Perubahan seperti ini hanya terjadi karena anugerah dan kasih Tuhan kepada manusia berdosa. Seperti Sakeus dan juga kita. Juga orang-orang di sekitar kita. Saya membaca sebuah kisah tentang seorang gadis bernama Dea. Kita sebut saja namanya Dea. Mudah-mudahan gak ada yang sama ya. Saudara, dia lahir dari keluarga yang broken home. Lalu bertahun-tahun dia menutupi kehampaan, kebencian, dendam, kemunafikan dan dia merasa hidupnya nothing, tidak berharga. Hatinya penuh dengan kebencian dan dendam terhadap bapaknya. Kenapa? Karena dia anggap bapaknya itu figurnya jahat. Suka menyiksa ibunya, tidak menyayangi dirinya. Dan akhirnya terjadilah perceraian itu. Walaupun ayahnya sudah meninggal beberapa tahun, tetapi dia yang telah tumbuh dewasa itu tetap saja menyimpan kepahitan. Hatinya ada lubang besar. Dia pahit dalam hatinya. Ditambah lagi di usia kanak-kanak dia melihat orang tuanya bercerai dan kemudian mamahnya harus menitipkan dia di panti asuhan dan dia berjuang untuk belajar menjadi orang yang terbaik di sekolahnya. Karena dia tidak mau hidupnya terlantar. Bertahun-tahun kemudian dia menjadi seorang wanita yang sukses, wanita karir. Dia bekerja di perusahaan yang luar biasa besar karena kecerdasannya dia juga naik jabatan begitu cepat. Tapi sayang, kekosongan hatinya tidak pernah dia penuhi bersama dengan Tuhan. Yang dia isi tetap dendam, yang dia isi tetap kebencian. Dia orangnya ramah, dia suka tersenyum, tapi semua dilakukan hanya sebatas profesional. Karena tuntutan pekerjaan. Dan dalam hati yang paling dalam dia merasa tidak bahagia. Dia memakai banyak topeng. Topeng kemunafikan yang dipertontonkan kepada orang banyak. Tetapi hidupnya juga tidak pernah bahagia. Dan dia menyimpan, menutupi perilaku yang menyimpang. Sebagai seorang wanita, dia tidak tertarik kepada laki-laki dan dia menjadi penyuka sesama jenis atau lesbi, saudara. Kenapa? Dia anggap semua pria sama seperti papahnya jahat, makanya dia tidak mau. Saudara lihat saudara, ini fakta realita. Ketika hati kita hampa, kosong dan diisi oleh hal-hal lain yang bukan Tuhan, kita tetap akan kosong dan hampa. Dan orang-orang seperti Dea ini di luaran sana banyak. Mereka yang mungkin senyum dengan kita. Mereka yang mungkin tertawa bersama dengan kita. Mereka yang mungkin sering pergi bersama atau nonton bersama atau merasakan kebersamaan dengan kita. Mungkin mereka adalah orang-orang seperti Dea. Lalu apa respon kita? Mereka mungkin mencari kebahagiaan itu. Mereka mencari pemenuhan yang sejati itu. Dan bahkan menyeret kita untuk ikut, ayo ikutlah, ya nonton bareng, dugem bareng, ya olahraga bareng, oke lah masih positif. Tapi kalau sudah dugem bareng, narkoba bareng begitu, wah ini sudah cilaka begitu ya, kita harus jauhi. Mereka cari sebenarnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Cueklah, itu kan urusannya sendiri, betul. Itu urusannya sendiri, tapi Tuhan tidak mungkin menempatkan mereka di sekitar kita secara kebetulan.
Tuhan sengaja menempatkan mereka supaya kita yang sudah terlebih dahulu dipenuhi oleh kasih Kristus, kita membagikannya kepada mereka. Supaya mereka mengalami hal yang sama. Supaya mereka mengalami sukacita yang sama. Mereka mengalami kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya dari kasih karunia Allah. Namun kadang-kadang entah sengaja atau tidak, kita ini kadang-kadang lebih mirip dengan orang-orang banyak yang melihat Sakeus waktu itu. Sakeus gak pantas, Sakeus orang berdosa, Sakeus ini gak genah, gak perlu diselamatkan, gak perlu kita bantu. Kadang-kadang kita bisa bersikap seperti itu. Kenapa? Mungkin kita terlalu arogan. Kita menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Kita menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga melihat orang yang seperti itu kita menganggapnya seperti Sakeus yang harus dibuang dan disingkirkan. Mari hari ini kita belajar seperti Yesus. Welcome everybody. Tuhan menyambut semua orang. Tuhan memberikan kasih karunia kepada semua orang. Tuhan merindukan bahwa kasih karunia yang sudah kita rasakan dan dapatkan dari Dia, kita bagikan dan kita sharekan kepada orang lain. Tidak ada orang yang terlalu buruk, yang terlalu berdosa untuk diampuni oleh Tuhan. Dan tidak ada orang yang terlalu suci dan terlalu sempurna untuk tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita semua membutuhkannya. Oleh karenanya, bagaimana kalian? Teman-teman kalian kan ada yang mungkin juga mereka broken home, mungkin juga mereka bergumul dengan kepahitan mereka, dengan kebencian mereka. Mungkin mereka bergumul dengan bagaimana memenuhi kekosongan hidup. Ayo, kalian yang sudah belajar, kalian yang mendengar khotbah hari ini, sampaikan. Kasih tahu sama mereka, ada Yesus. Datang sama Yesus. Maka Yesus akan menolong mereka. Everybody is welcome. Saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah kisah. Nanti saudara bisa search di Google, ketik nama Agus Sutikno. Ya. Agus Sutikno, bukan Saleh Sutikno. Kalau Saleh Sutikno itu koster gereja, ya. Agus Sutikno, pendeta. Sudah akan menemukan betapa luar biasanya pendeta ini. Penampilannya tidak mirip seperti pendeta pada umumnya. Dia bertato, ya. Kemudian dia pakaiannya juga tidak rapi seperti ini, saudara. Dan dia lebih sering ada di kolong jembatan, di daerah-daerah kumuh, daerah-daerah miskin, saudara. Rambutnya gondrong, ya. Lalu kemudian dia juga beranting, pakai sepatu boots, saudara. Ya, dia lebih mirip menjadi rocker dibandingkan seorang pendeta. Tapi saya membaca CNN Indonesia memberikan julukan yang luar biasa bagi dia. Cahaya kemanusiaan. Kenapa? Karena Agus Sutikno, hamba Tuhan ini saudara, dia welcome terhadap siapa? Terhadap mereka para pencandu narkoba, PSK, sampai mereka yang terjangkit virus HIV, anak-anak gelandangan yang hidup di kolong jembatan, mereka dirawatnya, diajarinya, dididiknya, dan diajak untuk mengenal siapa Kristus. Luar biasa. Sebenarnya bukan hanya Agus Sutikno yang dipanggil menjadi cahaya kemanusiaan. Bukankah Yesus memanggil saudara dan saya dengan sebutan terang dunia? Karena orang-orang yang berjalan dalam kegelapan itu, mereka kalau cari dengan modelnya mereka tetap akan ada dalam kegelapan. Tapi kalau mereka mencarinya di dalam Kristus, maka mereka akan menemukan cahaya yang sejati. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti Agus Sutikno, tidak. Tetapi saya ingin mengatakan hal yang sama, bahwa kita harus membuka tangan dan hati kita untuk menyambut orang-orang di sekitar kita supaya mereka mengalami pemenuhan hidup yang sejati dalam Kristus. Mau?
Mulai doakan teman-teman kalian. Yang kalian tahu ini bermasalah. Ini orang susah. Ini orang punya kepahitan. Ini orang punya pergumulan. Ini orang mengalami kekosongan, kesepian. Doakan. Dan minta kepada Tuhan kesempatan untuk kita boleh memberitakan Injil kepada mereka. Maukah kita berkata seperti Yesus? Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kalau kami ada seperti ini, itu karena Tuhan mencari kami. Dan biarlah kami pun diberi beban mencari orang-orang yang hilang di sekitar kami. Sebab Tuhan menginginkan semua orang untuk mendengarkan berita Injil. Tolong kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita satu kali lagi menyanyikan Mengenalmu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bisa melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Kami ingin berdoa untuk teman kami Ryan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, tolong berkati kehidupan, studi, dan keluarganya. Biarlah Ryan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga ingin berdoa untuk semester baru yang akan segera kami ikuti. Tuhan berkati agar di semester ini kami dapat belajar dengan baik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Teringat pada negara kami yang masih melawan COVID, Tuhan berkati agar negara ini bisa cepat terlepas dari COVID-19. Terakhir, kami ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Persembahan ini memang tak seberapa, tapi Tuhan berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Doksologi dan doa berkat, silakan bangkit berdiri. Ketiganya yang
Teman-teman yang terkasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.